Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard al-ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyyu ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sebelum masuk judul materi, izinkan saya ngiklan dulu ya. Saya berani ngiklan ini di masjid karena insya Allah ini bukan bisnis. Mengajak kita mempersiapkan dunia dan akhirat kita, insya Allah kami menyelenggarakan namanya pesantren usia emas. 50 tahun ke atas, ya boleh sebenarnya, yang 50 tahun ke bawah juga. Insya Allah kegiatannya ini tempatnya lebih baik lah dari tempat yang pernah ditempati oleh Pak Ruslandi dan the gang ya. Insya Allah ini lebih baik. Tempatnya di Inko Pabri insya Allah. View-nya juga cakep, nah ini gambarnya kurang lebih gitu. Sekedar info, mudah-mudahan ini menjadi jalan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pagi ini insya Allah dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin insya Allah. Bapak Ibu dirahmati, diridhoi, dan insya Allah matinya nanti dalam keadaan husnul khatimah. Udah siap Pak mati? Kadang-kadang suka bingung ya kalau ditanya udah siap mati, kayaknya mah belum. Tapi kalau dibilang belum harus siap ya. Kalau kita bilang siap, kayak sombong banget ya, kayak udah gak punya dosa aja. Jawaban terbaik memang insya Allah. Ya. Masya Allah. Yang salah tuh yang nanya Pak. Pertanyaan yang gak ada jawabannya ditanya ya. Baik. Ikhwati fillah rahimakumullah. Hari ini kita membahas tentang menjadi orang yang diistimewakan Allah. Kita ini sebagai manusia seringkali salah paham dengan yang Allah berikan. Kalau boleh diistilahkan, cara berpikir kita dengan cara berpikir Allah itu sering beda. Yang Allah anggap timur, kita anggap barat. Yang Allah anggap selatan, kita anggap utara. Sehingga kita ini sering umat Islam menganggap apa yang Allah kasih itu sebagai rahmat, kita anggap itu sebagai musibah. Fa innal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Kalau dikasih yang baik-baik, lancar, ya korupsi lancar gitu ya. Ngebohong lancar gitu ya. Selingkuh lancar. Wah kayaknya Allah lagi menyayangi saya nih katanya. Giliran dikasih kesempitan rezeki, bohong ketahuan, ngambil harta orang ketahuan gitu ya. Baru mau selingkuh, udah ketahuan. Wah Allah kayaknya gak ngelindungin saya. Terbalik kita ini. Yang dianggap rahmat kita anggap bencana. Ya, yang dianggap bencana kita anggap rahmat. Kenapa bisa begitu? Ini ada hubungannya dengan peristiwa penyembelihan atau niat menyembelihnya Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap putranya Ismail alaihissalam. Ini supaya enggak salah paham, enggak salah paham terus ya, kita harus coba mempelajari lebih dalam. Kita mulai Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Kan fila rahimakumullah.
dengan dasar keyakinan bahwa Allah hanya memberi kebaikan kepada kita. Nah, itu dasar keyakinan umat Islam itu, atau orang beriman itu dasar keyakinannya, setiap kejadian Allah pasti ngasihnya yang bagus-bagus sama kita. Ma asobaka min hasanatin faminallah. Apa saja yang menimpa diri kamu yang itu kebaikan itu pasti dari Allah. Wa ma asobaka min sayiatin, apa saja yang keburukan yang menimpa diri kamu itu pasti dari perbuatanmu sendiri. Akibat perbuatan kamu sendiri. Kita membaca juga dalam setiap sholat Ar-Rahmanir Rahim. Allah itu, Ar-Rahman itu dalam semua kitab tafsir disebutkan itu kasih sayang Allah diberikan kepada semua manusia. Enggak peduli dia mau kafir kayak mau iman, semuanya dikasih. Udara dikasih sama semua orang. Ya, tubuh ini dikasih sama semua orang. Tetapi ada juga yang rahim, yang khusus untuk orang-orang beriman. Dan Allah menegaskan dirinya itu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Pasti ngalir terus kebaikan. Nah, ikhwan fillah itu dasar cara berpikir kita. Kalau ada keburukan dalam hidup kita, maka berpikirlah bahwa itu akibat dari perbuatan kita sendiri. Zaharal fasada fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu. Telah terjadi kerusakan di darat lautan akibat dari perbuatan tangan kamu sendiri, tangan manusia. Dan Allah sengaja membiarkan itu terjadi supaya kita mikir, nih akibat perbuatan salah. Kita seringkali, itu kenapa bisa kejadian begitu, siapa yang salah? Ini ilustrasi bahwa seringkali keburukan itu sebenarnya adalah akibat kita sendiri. Saya belum lama ini dapat cerita lah, orang ngobrol, dia sedih karena pasangannya ternyata ketahuan, oh ibu tahu aja main selingkuh aja. Tapi emang bener Bu ceritanya. Saya bilang, antum selama ini sebagai suami pernah nggak ngajak ngaji istri? Dia diem aja. Pernah nggak ngajak buka Quran sama-sama di rumah? Pernah nggak antum ngobrol dari hati ke hati? Sering gitu harusnya bicara tentang posisi sebagai hamba Allah. Dia diem aja. Pernah nggak ngajak istri ke pengajian? Pernah Ustaz, berapa kali dalam seumur hidup? Dia senyum saja ya. Seringkali kejadian buruk itu sebenarnya adalah hasil perbuatan kita sendiri. Lalu ini kisah nyata ini Bu ya. Ada seorang ibu muda punya punya suami, sholatnya bagus. Ya, pokoknya termasuk bagus lah ya. Kalau lagi berantem, dia suka minta maaf sama istrinya. Dan bahkan sholat tahajudnya itu relatif sering. Tapi dianggap kelemahan oleh si perempuan ini, kelemahan suaminya itu adalah gajinya lebih kecil dari dia, dari istrinya. Maka kemudian sikap si istri ini agak lebih tinggi lah, merasa tinggi. Sering marah-marah, sering merasa lebih dari suaminya lah. Ngatur segala macam. Akhirnya nggak tahan, mereka berdua pisah. Ya. Mereka berdua pisah meninggalkan 2 anak. Ini perempuan ini kebetulan juga bekerjanya bagus. Di tempat pekerjaan ada laki-laki yang suka sama dia. Dia bilang, saya nggak mau pacaran. Gimana kalau mau nikah aja? Ayo nikah. Jadi nikah Pak. Tapi suaminya ini sholatnya nggak jelas. Kadang sholat, kadang enggak ya. Belang-belang. Kalau kuda belang-belang bagus Pak ya. Terus kasar. Ditambah terakhir dia terbuka punya pacar. Selingkuhan ini.
secara terbuka, iya saya suka sama dia. Dan mereka kadang-kadang nggak pulang. Wah, ini kan bikin curiga ya. Apa yang dilakukan nggak pulang laki-laki sama perempuan. Nah, akhirnya mereka cerai lagi. Cerai ini. Ini si perempuannya cerai lagi yang kedua kalinya. Dia menyesali betul perbuatannya. Ternyata laki-laki yang direndahkan itu sesungguhnya laki-laki baik. Lalu dia mendapatkan laki-laki buruk seolah-olah Allah sedang mengatakan, emang laki-laki kayak begini yang lo mau? Gajinya gede, tuh lihat. Kenapa nggak bersyukur? Gitulah kurang lebih ya. Nah, dia menyadari itulah kurang lebih. Dia tobat, ngajinya rajin, sering konsultasi sama saya dan istri. Pokoknya rajin luar biasa lah. Tahajudnya dikerjain. Nah kebetulan tadi belum sempat diceritain, karena gaji suaminya jauh lebih tinggi, dia waktu sebelum cerai, dia resign. Nah, dia sebenarnya sudah mulai ngaji tuh. Nah, setelah dia janda 2 kali, satu saat lah ya, singkat cerita, satu saat dia pulang malam karena cari uang, nggak ada, tadinya nggak punya pekerjaan, pekerjaannya juga serabutan. Malam-malam dia pulang, di bis itu cuma dia berdua sama seorang ibu, pakai jilbab juga panjang. Nah, suatu saat bis itu rem mendadak dalam mungkin 60 km per kilometer, per liter atau per kilometer, apa namanya, 60 km per jam, ya, astagfirullah. Ini saking ceritanya ini seru nih. Rem mendadak karena ada yang lewat, maka nih 2 orang perempuan dan supirnya ini ke depan. Yang paling parah tentu saja penumpang yang berdua ini ke depan, kan terpental ke depan. Yang menarik adalah si ibu tetangganya ini yang ada di, maksudnya tetangga duduknya itu, begitu ada kejadian, ucapan yang keluar dari mulut ibu lain itu adalah alhamdulillah, alhamdulillah, haula wala quwata illa billah, alhamdulillah. Dia bingung, Bu, kenapa alhamdulillah, kenapa enggak istighfar? Kalau dia lakukan istighfar, astagfirullahaladzim, istighfar bagus, nah, tapi alhamdulillah lebih bagus. Kenapa? Allah maha baik. Dia mikir, dia cerita ke saya, dia mikir, kita kan lagi kena musibah. Kenapa ngelihatnya yang baik-baik, baiknya di mana? Dia memar-memar, termasuk si ibu memar. Akhirnya ada klinik, mereka dimasukkan ke klinik. Si ibu selesai dari klinik, nasehatin atau waktu mau pulang karena dijemput sama anaknya, Allah itu pasti baik. Nah, nggak ada kejadian di dunia ini yang buruk. Gitu. Terus dia pulang. Nah, ini perempuan berdiri aja di depan klinik. Kenapa? Gak punya uang Pak buat pulang. Uangnya habis terakhir bis tadi. Dia bingung. Sambil bertanya-tanya, di mana baiknya? Rasanya alhamdulillah gak cocok dalam kondisi kayak gini. Mungkin ini kesalahan saya. Istighfar lebih cocok gitu. Lalu dokternya keluar. Mau pulang, gantian, A plus barangkali. Lalu ngelihat, loh ibu belum pulang. Sambil cengengesan gitu, iya, emang di mana rumahnya? Disebut di sana. Ada yang ditunggu? Enggak. Dokter ngelihat gelagat ini perempuan, akhirnya terpaksa diantar. Mohon maaf ibu, kita memang bukan mahram. Tapi kalau ibu sendirian di sini nanti malah bahaya. Izin saya nganter ibu. Ya tadinya nggak mau bla bla bla, akhirnya maulah diantar. Dalam perjalanan kan ada obrolan sana sini. Lalu sudah sampai diantar, itu beberapa bulan kemudian si perempuan ini cerita bahwa si dokter itu ngelamar. Mungkin 2 atau 3 bulan setelah kejadian itu, si dokter ini ngelamar perempuan itu. Nah di titik itu dia baru sadar, oh ini yang disebut alhamdulillah itu.
Kitanya seringkali telat. Ya. Kita nggak percaya sama Allah bahwa kejadian berat yang menimpa kita itu memang harus terjadi. Kalau nggak terjadi nggak ketemu sama tuh dokter. Gitu. Harus terjadi, kalau nggak terjadi rahmat yang sedang menunggu nggak ketemu. Ada yang namanya rahmat di sini. Karena memang ciri orang bertakwa itu, Pak, itu melihat dunia itu beda dengan orang yang tidak punya ketakwaan. Itu ngelihat dunia itu husnuzon, sesuai dengan tuntunan Allah. Ini baru prolog, Pak, ya. Menggambarkan betapa seringkali kita berbeda cara berpikir kita dengan Allah. Nah, ada pelajaran penting yang diberikan Allah melalui peristiwa Nabi Allah Ibrahim. Ayatnya insya Allah kita hafal. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam. Kok pertanyaannya, mengapa kok bisa ya? Ada seorang ayah mengatakan begitu mimpi, yakin merasa dapat perintah dari Allah, lalu dia mengatakan ini arafil manam ani adbahuka fangzur madataro. Sini, aku ini bermimpi, coba kau sampaikan apa pendapatmu. Aku bermimpi, aku menyembelihmu. Dan yang lebih mengejutkan adalah jawaban anaknya. Ya abatif al, matu maru, wahai abahku, lakukan, sembelih aja saya. Dia mengatakan insya Allah minas sobirin, aku akan jadi orang yang sabar. Kok bisa? Nah, ada banyak orang melihat kisah ini seperti dongeng. Padahal ini nilai hikmah dari kisah ini luar biasa. Pertanyaan yang harus ada, wajib ada bagi setiap orang beriman, orang bertakwa adalah kenapa kok bisa? Ayah yang udah nunggu anaknya lama, gak punya anak, lalu begitu dikasih anak, anaknya masih remaja, mungkin sekarang baru SD atau SMP. Belasan tahun, kemudian Allah suruh dia menyembelih, dia mau menyembelih anaknya. Kok mau? Kok bisa mau? Oh, dia kan nabi. Salah. Justru nabi itu diturunkan dari kalangan manusia agar kita manusia melihat rasionalitasnya. Dia manusia. Dagingnya sama, otaknya sama. Jantungnya sama. Jadi ketemu rasionalitasnya. Oh, berarti ada ya manusia yang bisa begitu. Kalau dia bisa sebagai manusia, berarti semua manusia pada dasarnya bisa. Coba kalau dituruninnya sebagai malaikat, nggak ketemu rasionalitasnya. Malaikat bisa melakukan apa yang kita tidak bisa lakukan. Dasar penciptaannya juga berbeda. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, ini yang banyak lewat. Kenapa kok Nabi Ibrahim alaihissalam mau melakukan itu? Saya kasih ilustrasi ya. Sebenarnya kita juga sering begitu. Cuman kita nggak sadar, cuman banyak seringnya bukan untuk Allah. Misalnya nih, Bapak tentara, polisi, pegawai, wali kota, anggota DPR atau apa saja, kan punya atasan ya. Nah, Bapak bisa menjadi tentara dengan jabatan sekarang, polisi dengan jabatan sekarang, pegawai dengan jabatan sekarang, kepala dinas dengan jabatan sekarang, itu adalah karena dikasih tugas oleh atasan. Tugas oleh atasan. Nah, kalau fokus sama itu tugas, maka Bapak akan dapat reward. Pokoknya tugasnya ABC, Bapak jalanin sesuai dengan tugasnya. ABC, jalanin, maka Bapak dapat reward. Kalau Bapak menyelimpang, maka Bapak dapat punishment. Begitu juga pemahaman Nabi Ibrahim tuh begitu. Hidup di dunia ini wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Harus dipahami kata liya'budun itu bukan cuma menyembah, bukan cuma beribadah. Menyembah dan beribadah itu punya makna taat. Jadi kalau kita baca di Al-Fatihah,
Iyyaka na'budu, maknanya bukan cuma ya Allah hanya kepadamu hamba menyembah, tetapi maknai juga bahwa hanya kepadamu hamba taat. Nggak ada yang hamba taatin kecuali engkau. Apa saja yang kau berikan perintah, apa saja yang kau inginkan, tugas hamba hanya ati Allah. Sami'na wa ata'na. Cuman itu saja. Nah itu yang dipahami Nabi Ibrahim, sehingga hal paling berat sekalipun nggak terasa berat. Atau minimal lebih ringan. Nah kita nggak sampai disuruh nyembelih anak. Yang perempuan, yang istri cuma disuruh taat sama suami. Jangan tinggalin sholat. Saumnya dikerjakan. Lalu jaga nama baik suami. Cuman itu buat perempuan masuk surga. Tapi betapa banyak perempuan yang nggak taat sama Allah. Cuman 4 tugasnya di muka bumi ini. Sementara laki-laki tugasnya banyak. Kalau ngelihat istrinya ngomongin orang, tuh laki, suami diem, dosanya kebagian. Kalau ngelihat istri berbantah-bantah, durhaka pada Allah, durhaka pada dirinya, lalu cuma diem saja, dosanya kebagian. Sharing dosa itu. Yang disebut sharing dosa bukan 50%, tapi istri dapat 100%, suami dapat 100%. Suami memang tidak menanggung dosa istri. Tetapi suami itu menanggung dosa karena dia mengabaikan tugasnya sebagai suami kepada istri. Juga kepada anak. Ini sekarang nih ibu-ibu. Kalau ada perempuan jadi istri kedua, disebutnya apa biasanya sama, bukan ibu-ibu di sini, ibu-ibu di sono. Disebutnya apa sama ibu-ibu di sono? Kalau enggak pelakor, ya. Wah itu pelakor tuh pengambil, perusak rumah tangga orang, ngambil suami orang. Padahal Allah menghalalkan. Tapi sama perempuan-perempuan yang di sono, diharamkan. Coba. Cara berpikirnya kok bisa beda. Kenapa? Nah ini kenapa. Kenapa cara berpikir penyimpangan itu bisa banyak terjadi di kalangan umat Islam dan di manusia. Ikhwan fillah rahimakumullah, ketika kita taat, sesungguhnya kita sedang memelihara fitrah. Salah satu fitrah terbaik kita adalah akal sehat. Mana benar, mana salah, jelas, clear. Seperti doa kita kan. Allahumma arinal haqqo warzuqna tiba'ah. Wa arinal batila batil warzuqna sinabah. Kita pengen jelas yang hak, yang batil itu jelas di mata kita. Itu cuma bisa dilihat ketika kita memelihara fitrah kita. Nah, taat sama Allah itu memelihara fitrah. Kalau melanggar perintah Allah, itu artinya merusak fitrah. Artinya juga merusak akal sehat. Kalau merusak akal sehat, berarti juga merusak pandangan kita benar dan salahnya. Benar dan salah menjadi kacau. Makanya yang dibenarkan oleh Allah kita salahin. Yang disalahin oleh Allah kita benerin. Nah, kenapa banyak terjadi begitu? Ya itu karena kita sering nggak taat sama Allah. Fitrah kita hilang. Atau berkurang, rusak. Sholat di masjid dengan kompleks yang banyak jumlah penduduknya lumayan banyak, di depan juga ada banyak. Harusnya setiap subuh penuh. Kenapa nggak penuh? Fitrahnya rusak. Karena nggak taat, fitrahnya rusak. Karena fitrahnya rusak, akal sehatnya rusak. Akhirnya membenarkan, merasa nggak masalah, merasa baik-baik saja dengan tidak datang ke masjid. Sama dengan tidak mendidik anak, nggak jujur. Kita biasa ngebohong misalnya, kita anggap hal yang biasa. Kenapa? Jangan salah, itu tanda bahwa akal sehat kita rusak. Bagian dari otak kita rusak. Karena akal sehat itu ditentukan oleh fitrah. Fitrah itu ditentukan oleh ketaatan sama Allah. Ilmu pengetahuan membuktikan itu. Saya bisa menjamin hal itu karena saya terlibat lama sebagai peneliti dan pelatih optimalisasi kinerja otak. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah. Jadi kata
liya'budun. Kemudian juga ada kata iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu. Itu maknanya adalah taat. Ya Allah, hanya padamu hamba taat. Lalu kebayang bahwa kita banyak nggak taat sama Allah. Nah di situ banyak orang nangis tuh di situ. Iyyaka na'budu, mulut bilang hanya kepadamu ya Allah hamba taat. Tapi dalam fakta kita ingat kita sering nggak taat sama Allah. Ya Allah, karena nasta'in, tolong hamba ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Beri hamba jalan yang engkau berikan pada orang yang telah kau beri nikmat. Yaitu yang sekarang sudah di surga, yang sekarang sudah aman di alam kubur. Para syuhada kan langsung dia melihat oleh Allah. Nah ikhwati fillah rahimakumullah, jadi konsentrasinya taat sama Allah. Nah Nabi Ibrahim fokus sama ketaatan. Makanya ujian terberat pun jadi lebih ringan. Nah itu maknanya. Kenapa ada manusia yang mau menyembelih? Ini kejam amat. Cara berpikirnya yang salah. Kenapa kita nggak sampai ke situ? Karena kita belum mengambil hikmah dari peristiwa Nabi Ibrahim. Kita baru tahu kisahnya. Dan belum menapaki jalan ketaatan itu secara sungguh-sungguh. Nah ikhwan fillah rahimakumullah. Mengikuti Allah itu akan memelihara akal sehat. Itu catatan utamanya nih. Salah satu hal utama dari pertemuan kita subuh ini, ngikutin perintah Allah itu membuat akal sehat kita terpelihara. Dan mengingkari Allah akan merusak akal sehat. Akal sehat itu logika berpikir yang benar. Kenapa ada kalimat dalam Al-Quran, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau engkau mengikuti kebanyakan orang, engkau akan disesatkan. Kenapa? Karena kebanyakan orang akal sehatnya udah rusak. Loh kok bisa akal sehat rusak? Iya memang malaikat juga sebelumnya sudah ngabarin ke kita. Allah membiarkan malaikat memberi kabar kepada kita dalam surat Al-Baqarah. Bahwa manusia itu memang perusak pada dasarnya. Maksudnya memiliki potensi untuk merusak. Tetapi memiliki potensi untuk menjadi malaikat. Itu tergambarkan dalam perjalanan Nabi Allah Muhammad Rasulullah SAW ke Sidratul Muntaha. Malaikat enggak cuman sampai langit ke-7. Dan malaikat menurut para ulama enggak pernah wallahu a'lam langsung melihat Allah. Termasuk juga kita enggak pernah. Tetapi wallahu a'lam Nabi Muhammad punya kemampuan. Bisa punya kemampuan langsung berhadapan dengan Allah. Apakah Nabi Muhammad langsung melihat Allah? Ada ulama yang menyebut iya, ada ulama yang menyebut tidak. Wallahu a'lam bishawab. Tetapi sampai ke Sidratul Muntaha itu menunjukkan sementara malaikat Jibril, malaikat Jibril tidak mampu, itu menunjukkan manusia itu bisa lebih baik daripada malaikat. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, ini beberapa contoh saja. Rusaknya akal sehat kita ini akibat melalaikan. Ini banyak kan yang ngelalain sholat. Sholatnya dientar-entar misalnya. Nah, Bapak, Ibu kalau mulai sholatnya dientar-entar, itu tanda akal sehatnya udah mulai rusak tuh. Dan tanda bahwa taatan kita sama Allah itu runtuh, berkurang. Apalagi nggak ke masjid gitu ya. Masjid dekat, masjid gede, bagus gini, Masya Allah. Mana nyaman lagi di masjid. Harusnya kita betah nih di masjid ini. Pengennya datang ke masjid terus. Masjid-masjid sekarang banyak yang nyaman. Kemudian tidak mengajarkan anak tauhid. Jarang ngajak ngobrol anak. Anak itu banyak sering dididik oleh orang tuanya untuk nak yang pinter, nak belajar nak, supaya nanti sukses. Banyak anak lupa diajarin bahwa sukses yang utama itu sesungguhnya adalah setelah kehidupan. Banyak orang tua yang lupa ngajarin anak-anaknya. Nah,
Kenapa kamu harus nyari uang? Supaya kamu mandiri dan supaya kamu bisa menegakkan hukum Allah tanpa tergantung pada orang lain. Salah satunya misalnya itu. Nah, kenapa kamu harus pintar di sekolah? Supaya kamu bisa melatih otakmu. Karena di setiap pelajaran itu ada ayat-ayat Allah. Kamu bisa menemukan ayat-ayat Allah di setiap pelajaran. Misalnya begitu. Misalnya, nah banyak orang tua abai yang diajarin, nak bisnis, nak sukses, nak ini strateginya, nak ini. Bahkan ada orang tua, nak kalau kamu nggak ngasih 100 juta, nggak bisa. Kasih aja kepala dinasnya 100 juta aman. Nah, ada orang tua yang ngajarin begitu. Kenapa? Karena pengalamannya begitu. Sekarang kalau menurut nih ada kepala sekolah cerita sama saya, udah pensiun nih. Alhamdulillah Allah ngasih panjang usia. Alhamdulillah saya bisa masih hidup, dikasih kesempatan hidup setelah pensiun. Ya Allah Ustaz, ini gak kepikir waktu masih kerja berpikir begini. Bahwa semua yang saya lakukan itu banyak salahnya. Saya jadi kepala sekolah, kalau enggak nyogok, enggak bisa jadi kepala sekolah. Ustaz, Masya Allah, astagfirullahaladzim. Kesempatan luar biasa. Bahkan ada saya ketemu sama mantan Kapolda. Kebetulan jadi jemaah. Kemarin saya ngaji di rumah dia, isi pengajian. Dia begitu, ya Allah, Ustaz, ini ngaji-ngaji kayak begini ini sering saya lakukan waktu saya masih aktif. Tapi kok rasanya beda ya? Rasa nerima sayanya beda. Waktu masih aktif, ngaji-ngaji, yang ceramah-ceramah lewat-lewat. Sekarang terasa banget betapa dosanya saya dulu. Saya memang suka nyumbang waktu masih aktif. Tetapi kalau dihitung-hitung dosa saya jauh lebih banyak dibandingkan kebaikan yang saya lakukan. Ya Allah. Ini panjang umur itu satu kenikmatan yang luar biasa. Makanya beda tuh kalau imamnya, nih tadi itu imamnya senior sama imamnya yang anak muda pilihan ayatnya beda. Kalau imamnya senior mah tadi pilihan ayatnya ingat mati. Ngingetin mati aja. Ya Pak Haji ya, dipilihnya ayat yang ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Emang lo udah nyiapin apa lo jemaah gitu kata imam kalian. Lo udah siap belum mati? Beda emang kalau yang jadi imam senior, yang kalau jadi imam anak muda yang diperingatkan itu yang nah ikhwan fillah kemudian enggak hormat sama mertua. Nah ini juga nih. Kadang-kadang hormatnya sama orang tua doang, sama mertua enggak nih, saya singkat ya. Ini menunjukkan bahwa akal sehat kita sudah rusak. Kenapa? Akibat dari enggak taat. Kita menganggap hal itu biasa, itu menunjukkan bahwa akal sehat kita rusak. Akibat dari enggak taat sama Allah. Allah mengatakan mertua itu sama orang tua. Gitu. Nah, poligami disebut selingkuh, wanitanya disebut pelakor. Itu juga menunjukkan bahwa akal sehat kita sudah rusak akibat nggak taat. Saya nggak mengatakan saya sedang tidak berusaha atau tidak sedang ingin mengatakan bahwa ibu-ibu nyuruh suaminya untuk nikah lagi aja. Enggak, saya nggak lagi ngomong begitu. Pak, udah nikah aja, kan Allah kan menghalalkan. Masa iya Bapak tidak mau mengambil rahmat dari Allah? Udah ambil, tapi yang gadis ya Pak. Gitu. Ada yang begitu ibu-ibu? Yang ada langkahi dulu mayat gue. Gitu. Saya nggak sedang ingin mengatakan itu Bu. Karena Fatimah Az-Zahra juga pernah menolak dipoligami oleh Ali. Dan itu oleh para sebagian ulama menyebut boleh Pak. Poligami itu memang halal, saya tidak akan mengharamkan. Tapi sungguh Pak, saya belum sanggup. Gitu. Jangan dulu ya Pak. Gitu. Nah, itu dibolehkan hal semacam itu. Tidak bersaudara karena perbedaan fikih. Terus juga nih, kita nih kadang-kala nyumbang sodakoh sama anak yatim, sama janda miskin, sama orang-orang di sekitar yang dia
sering. Tapi kita sering lupa meninfaki, mensodokahi saudara kita yang kurang beruntung. Salah. Jadi dosa. Bukan dosa karena ngasih orang lain, tapi dosa karena ngelupain saudara. Sama saudara kita bisa ributnya luar biasa. Benci-bencian. Musuh-musuhan. Sama orang kita bisa berkasih sayang. Kalau masalahnya adalah masalah akidah, wajar. Tidak apa-apa, terjadi itu juga di zaman Rasul. Tetapi kalau masalahnya masalah duniawi, berebutan harta warisan, wah ngiri karena saudaranya lebih kaya, wah ini sombong. Itu ikhwan fillah rahimakumullah, itu tanda bahwa kita nggak taat sama Allah. Dan itu tanda bahwa akal sehat kita akan rusak. Ini LGBT, Bapak mohon maaf nih ya. Istri saya cerita, saya sih nggak langsung menyaksikan, tapi istri saya yang menyaksikan. Anak kelas usia 3 tahun, laki-laki berdua main. Yang satu manggil ke temennya yang sama laki-laki itu dengan sebutan apa, Bu? Ayang. Orang tua yang ada di sekitarnya, apa yang dilakukan sama orang tua di sekitarnya? Ketawa, cekikikan. Manggil-manggil ayang, emangnya pacar lu? Ayang, gitu. Saya ngedenger cerita dari istri saya, gelinya loh. Geli dalam pengertian jijik. Ya Allah. Karena memang sengaja, Pak. LGBT itu sebuah gerakan yang memang pengen ditularin sampai ke anak-anak. Kasus jumlahnya mungkin 40% kurang lebih dari kasus LGBT itu terjadi di kalangan SMP, Pak. Dari gurunya ke muridnya, dari sesama murid tadinya sekedar iseng-iseng, kemudian akhirnya jadi kesenangan. Hati-hati. Nah, kenapa bisa orang-orang tua itu cekikikan? Ngelihat perbuatan yang gila itu sebenarnya. Astagfirullahaladzim. Anak kecil ngomong ayang ke teman sesama lelakinya. Itu sesuatu yang harusnya, kok bisa begini? Nah, kita malah menganggapnya sesuatu yang lucu. Sama ketika anak kita juga melakukan perbuatan zolim di rumah misalnya. Kita malah ketawa-ketawa. Itu tanda sebenarnya kita biasa nggak taat sama Allah. Mengabaikan yang baik-baik. Akhirnya akal sehat kita terbalik-balik. Akhirnya yang benar kita anggap salah. Nah sekarang nggak heran kalau Allah menghadirkan hukum yang salah dianggap benar. Allah menghadirkan para pemimpin yang menganggap kebenaran sebagai sebuah kesalahan, kesalahan sebagai kebenaran. Terlepas dari dukung siapa, tetapi nggak boleh kita mau misalnya saya dukung Pak Rustandi, saya pendukung utama Pak Rustandi jadi ketua masjid, saya yang salah satu yang ngedukung misalnya. Tapi Pak Rustandi kemudian misalnya membuat kezoliman, keluarganya semuanya dimasukkan sebagai pejabat-pejabat penting di masjid misalnya. Sebagai pendukungnya, saya nggak boleh mentang-mentang, wah Pak Rustandi dikritik sama orang, saya bela. Itu tandanya akal sehat saya sudah rusak. Nggak lagi bisa ngebedain mana benar, mana salah. Lalu Pak Rustandi bilang, waktu nanti mau pemilihan, Pak Rustandi mengatakan, ini orang nih jangan sampai jadi ketua masjid nih ya. Jegat, pokoknya dijegal. Yuk semuanya, jegal. Bahkan secara terbuka, Pak Rustandi mengatur semuanya supaya ini orang nggak jadi pemimpin. Saya sebagai pendukungnya, akal sehat saya pasti sesungguhnya mengatakan ini salah ini. Itu mengganggu hak orang lain. Lalu kalau saya masih mendukung perbuatan itu, maka rusaklah saya sesungguhnya. Memang kelihatannya remeh ya. Remeh, tetapi kalau yang remeh saja kita abaikan, di mana yang gede? Gitu. Itu hak orang lain diambil itu, Masya Allah. Dulu ada pemimpin yang dengan jelas-jelas mengatakan, jangan campur adukan, jangan bawa-bawa agama dalam politik. Itu hanya akal sehat yang sudah rusak, yang sudah terbiasa menentang Allah.
yang akhirnya pilih juga. Enggak, saya sama sekali saya nggak bicara orangnya, siapa saja. Ini kita kadangkala, ini sekarang misalnya ya, hanya gara-gara mendukung satu pasangan. Wah, dia udah berbuat hoaks, dia sudah memfitnah calon pemimpin saya. Apa balasan kita? Bikin hoaks yang baru, bikin fitnah yang baru. Lalu apa bedanya kita dengan dia? Sama-sama setan. Dia melakukan perbuatan setan. Jadi kita marah bukan karena dia melakukan perbuatan setan. Tetapi karena perbuatan setan dia itu menyinggung kita. Jadi saya balas dengan perbuatan setan lagi gitu. Sekarang ini seperti itu. Jadi kita ini di kanan kiri kita ini sesama setan jadinya. Maka berlakulah, ada gium dulu ada di biskota. Sesama setan dilarang saling mendahului. Kan dulu ada di biskota tuh Bu ya, Pak ya, sesama setan dilarang saling mendahului gitu. Nah sekarang begitu, jadi kita benci, kita koar-koar. Wah, hajar tuh korupsi, tangkap korupsi. Bukan karena kita benci korupsinya, tapi kita nggak kebagian. Banyak yang begitu. Di lampu merah, orang ngelanggar, kita marah-marah. Kita ngelanggar juga. Jadi bukan kesalahannya yang kita benci. Yang kita benci orang lain nyinggung diri kita. Setan itu namanya. Nah, kenapa kita bisa membenarkan perbuatan setan? Karena kita terbiasa nggak taat. Karena ketidaktaatan itu merusak akal sehat. Merusak fitrah. Salah satu fitrah itu adalah akal sehat. Kita ini anggap wajar. Ya. Sebagian orang menganggap, oh nggak apa-apa Pak Rustan ini umpama ya, ini perumpamaan saja. Nggak apa-apa kok, biasa kalau Pak Rustandi keluarganya semuanya dikasih jabatan-jabatan penting, ya wajar saja. Itu kalau kesalahan sudah dianggap wajar, tanda bahwa otak kita tuh rusak sebenarnya. Kita sudah tidak punya kemampuan yang seharusnya itu menjadi ciri khas kemanusiaan. Apa? Benar dan salah secara jelas. Nah orang yang kaya raya, wah rumahnya bagus. Saya pernah tetangga ngeluh, ngomong gitu ya, tetangga dari sebuah pengajian. Ustadz, boleh gak sih kita curiga? Kenapa? Ini tetangga saya. Emang orangnya jarang ngaji. Saya tahu dia pegawai negeri cuman, kalau 3, disebutnya apa? Golongan ya. Golongannya cuma golongan 3. Yang paling rendah tuh 3 apa? A apa? Ya. 3A paling rendah ya? Maksudnya 3A, 3B, 3C semakin tinggi berarti itu ya? 3 tapi 3A gitu lah ya. Yang rendah. Tapi rumahnya paling gede di komplek ini Ustaz. Mobilnya paling banyak. Boleh gak sih kita curiga? Dia bilang begitu. Ikhwan fillah rahimakumullah. Saya terusin dulu sebentar sebelum. Tetapi saat dia justru orang yang paling dimuliakan di sini. Pertama saya bilang, sekedar curiga untuk diri sendiri silahkan. Kok ada ya orang yang 3A begitu, silahkan. Tapi kalau udah diomongin ke orang, ke istri, ke anak, nah itu sudah masuknya gibah. Kalau salah, fitnah. Jadi simpen aja buat diri sendiri. Nah kalau kita udah mulai ngomongin ke orang lain, kita sama saja sebenarnya sudah kehilangan akal sehat. Nah ikhwan fillah rahimakumullah, ini sudah datang ke sini sebenarnya sudah jadi peringatan buat saya, ini bahaya ini. Ini memang orang Mesir itu beda cara negornya ya. Masya Allah, dia nggak pakai mulut, dia cukup duduk aja di depan udah jadi teguran, bukan teguran ini mah tamparan kayaknya. Saya persingkat ini beberapa hadis
ciri orang yang diberikan cobaan. Tadi kan cara berpikir orang itu seringkali berbeda dengan cara berpikir Allah. Nah, ikhwan fillah, yang dimuliakan oleh Allah juga seringkali dianggap malah dinistakan oleh Allah, oleh orang. Padahal dia lagi dimuliakan sesungguhnya. Kenapa? Cara berpikir kita ini sering beda. Kenapa? Karena kita seringkali nggak taat sama Allah dan akhirnya akal sehat kita rusak sehingga benar dan salah itu menjadi kacau. Nih, orang yang banyak diberi cobaan sesungguhnya sedang diistimewakan oleh Allah. Hadisnya Bukhari, "Mayuridillahi bi khair yusibuhu bih." Barang siapa Allah menginginkan kebaikan terhadap orang itu dikasihnya musibah. Tuh. Tapi kita kan kalau dapat musibah, wah lagi sial nih kan. Kita singkat langsung ya. Lalu diilhamkan kesabaran. Kalau ada orang dicaci maki, difitnah, lalu dia sabar, diam. Harus dibedain ya, sabar itu tidak selalu diam. Sabar itu melawan hawa nafsu. Kalau hawa nafsu mengatakan diam, maka sabar itu harus melakukan sesuatu. Kalau hawa nafsu mengatakan lakukan sesuatu, maka sabar itu diam. Misalnya, hawa nafsu mengatakan udahlah gak usah kerja di rumah aja. Udahlah gak usah ngerjain tugas, ya biarin aja leha-leha. Nah itu hawa nafsu. Sabar adalah melakukan tindakan kerja. Diilhamkan kesabaran itu kalau kita bisa sabar itu tanda bahwa kita sebenarnya suami misalnya. Ibu ngelihat suami, loh kok ini difitnah sama kakaknya, sama saudaranya, direndah-rendahin kok suami saya tenang aja ya. Nah kalau lagi begitu tanda bahwa suami ibu itu lagi diberi kemuliaan oleh Allah, diilhamkan kesabaran. Jangan dikomporin, jangan dirusak kesabarannya. Pak, masa diem aja sih? Gengsi dong Pak, harga dirinya di mana? Hajar Pak. Wah, ibu saat itu sedang menjadi. Nah si bapak ngadepin istri yang kayak begitu, nah langsung diadepin tuh Pak, wajahnya pegang pipinya secara lembut, lalu ucapkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah tapi ibu yang di sono ini, ibu yang di sono, di sini mah nggak ada. Ini kita singkat-singkat ya, ini jangan sampai nanti keluar SP nih. Dimudahkan memahami agama. Bu, memahami agama itu bukan sesuatu yang mudah. Dibutuhkan akal sehat, otak yang cerah, hati yang lapang. Nah, otak yang cerah, hati yang lapang itu bisa dihancurkan, ditutupi oleh seringnya kita hianat sama Allah. Enggak taat sama Allah karena kecerahan itu adalah cahaya Allah, kebenaran Allah. Kebenaran yang ada di dunia ini berasal dari Allah. Kalau kita sering mengkhianati Allah, maka kita nggak akan bisa melihat itu sebagai kebenaran. Kalau misalnya orang yang kita benci, kita misalnya sering dengan sengaja melanggar aturan yang dibuat misalnya oleh siapa? Salah satu dari jemaah sini atau Pak Rustandi lah yang ketua misalnya bilang, ini jangan dilakukan, jangan lakukan, ini lakukan. Kita malah sebaliknya, yang dibilang jangan dilakukan, maka kita lakukan. Yang dibilang dilakukan, kita tidak lakukan. Kita terbiasa membantah, nggak taat sama Pak Rustandi, misalnya sama ketua. Maka kebenaran apapun yang datang dari ketua, dari Pak Rustandi, nggak kelihatan sama kita. Jelek aja bawaannya. Nah, begitu juga kalau kita jarang taat sama Allah atau sering tidak melakukan ketaatan, maka perintah dari Allah itu jadi terasa tidak sebagai sebuah anugerah yang harus dijalankan. Jadi sering diabaikan. Nah, itulah karena mengapa belajar agama juga menjadi susah. Susah tergerak hati ini. Dibacain ayat Quran nggak bergetar sama sekali, nggak ada chemistry-nya. Kenapa? Boleh jadi itu tanda bahwa kita sering kali melanggar, nggak taat sama Allah. Jadi akal sehat kita rusak. Nah ini hadis dan ayatnya mohon maaf saya persingkat saja ya. Lalu dijadikan mudah beramal soleh menjelang kematian. Nah Bapak Ibu kalau ada datang orang ke rumah,
Assalamualaikum, salam, lalu duduk, lalu sambil gosok-gosok pahanya, begini Pak. Kira-kira mau ngapain Pak? Ah, Begini Pak, jadi sebelumnya mohon maaf. Biasanya orang kalau udah mulai gosok-gosok paha itu mau minjem duit. Tuh. Nah, kalau ada orang mau minjem duit biasanya dua sikap kita. Yang pertama, musibah ini mah nih. Bencana ini mah, repot dah. Ini orang mau minjem duit ini. Gua aja lagi susah gimana mau minjem duit. Ada yang kedua adalah, alhamdulillah kebaikan sedang mendatangi saya. Hati-hati Pak. Ada kalanya Allah ingin mengakhiri hidup kita dengan kebaikan. Tetapi kalau kita hanya nolak, jadi su'ul khotimah. Teman saya, Ustadz, namanya Jamaluddin Hasibuan. Dia tinggalnya di Islamik, rumahnya di samping masjid. Ustadz, jadwal Jumat hari itu, badannya lagi sakit, lagi meriang, jadwal Jumat. Tetapi seolah-olah Allah nggak ngasih kesempatan dia untuk tidak jadi khotib. Pengurus datang, Pak Ustadz, bisa nggak khotib? Aduh saya lagi kurang enak badan gimana ya? Kalau bisa tolong cari dulu badalnya ya. Iya Pak Ustadz, balik lagi. Pak Ustadz badal nggak ada, lagi kosong sekarang. Kalau Pak Ustadz nggak, ini bingung kita siapa yang gantiin. Datang pengurus yang lain lagi, Pak Ustadz hari ini khotib kan dengan alasan yang berbeda, jamaah lagi nunggu, pada datang dari jauh-jauh karena antum yang mau ngisi. Jadi seolah-olah Allah tuh nggak ngasih kesempatan untuk dia tidak khotib Jumat saat itu. Ada saja yang menjadikan alasan dia harus khotib Jumat. Dia khotib Jumat. Di khutbah kedua dia terjatuh dan meninggal dunia. Coba. Siapa yang nggak rindu mati dalam keadaan begitu? Ada juga cerita dari senior saya, dia punya teman, itu hari itu seolah-olah Allah alam semesta itu memaksa dia untuk sholat di masjid. Padahal dia sedang dalam keadaan sakit juga lagi, terus ada tamu, ada masjidnya, kebetulan memang agak jauh. Banyak alasan yang bisa dibuat supaya dia nggak ke masjid. Apa alasan yang dibuat yang membuat dia bisa beralasan tidak ke masjid. Tetapi saat itu seolah-olah Allah tuh ngedorong, nggak ada alasan untuk tidak ke masjid. Diajaklah tiba-tiba saudaranya yang biasanya malas ke masjid, tiba-tiba ngajak ke masjid. Coba. Kan aneh, ini tamu aja ngajak ke masjid, gimana masa ya saya tuan rumahnya nggak ke masjid. Tapi lagi kurang nggak enak badan. Itu seolah-olah Allah itu nunjukin, ada tetangganya lagi batuk-batuk. Pak, ayo bareng yuk ke masjid. Sambil jalannya tergopoh-gopoh gitu, terhuyung-huyung gitu. Pak, lagi nggak sehat, ke masjid juga. Iya, ayo semangat ke masjid mah yuk. Malu tetangganya yang lagi sakit dia nggak, akhirnya dia ke masjid. Lagi sujud, di sujud terakhir orang-orang duduk tawaruk, dia nggak bergerak. Terus sujud sampai kemudian orang salam, dia masih sujud, disenggol, terjatuh, meninggal dunia. Jadi kalau ada kebaikan mendatangi kita, jangan ditolak. Siapa tahu itu adalah kebaikan yang Allah dorong, itu kebaikan terakhir. Allah pengen kita matinya husnul khotimah. Nah, dipercepat sanksi di dunia ini terakhir. Dipercepat sanksi di dunia. Kalau kita bohong, langsung tiba-tiba ketahuan. Anak muda misalnya mau ngebohongin orang tuanya, ketahuan. Itu jangan kemudian, sial emang gue ya. Bukan sial. Itu tanda Allah memuliakan kita, mengistimewakan kita. Enggak memberi kesempatan kita untuk panjang-panjang berbuat salah. Nah yang harus kita pikirin, ini Allah kok gak negor-negor ya. Korupsi udah 4 tahun nih, aman-aman aja. Kok Allah gak negor-negor ya. Ini ngebohongin orang udah 4 tahun nih. Selingkuh udah 3 tahun, istri gak pernah kelihatan ada curiga-curiganya nih. Itu boleh jadi Allah lagi menghinakan, lagi membenci kita. Kenapa? Falamma nasuma dzukuri bihi fatahna alaihim. Kalau Allah sudah
Kalau kita sudah diberi peringatan lalu kitanya embalelo, maka Allah akan wazainul lahumus syaitun makanu ya'malun. Allah melepaskan diri dari kita dan kemudian setan yang datang dan memperlihatkan setiap keburukan kita itu seolah-olah hal yang baik. Berarti lagi ditinggal sama Allah tuh kalau begitu. Kita harus takut harusnya. Waduh kalau mati lagi begini, udah dipastikan nih su'ul khotimah. Bersegeralah taubat. Nah ikhwan fillah rahimakumullah, demikian kurang lebih 5 hal ditambah dengan beberapa hal sebelum sebagai pembukaannya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diistimewakan terus oleh Allah, dan yang paling utama adalah semoga kita husnuzon terus sama Allah dan memahami betul bahwa yang datang dari Allah itu pasti kebaikan, nggak mungkin keburukan. Yang datang keburukan itu pasti akibat dari perbuatan kita sendiri. Barakallahu fikum fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz dipersilakan mungkin. Oh iya. Oh tuh. Alhamdulillah, masya Allah. Minum aja dikasih. Allahu akbar, masya Allah. Tanda-tanda kebaikan itu. Oh, ini disuruh berbuat baik Pak.